Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya hari ini. Pada video ini saya akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman, yaitu array. Jika teman-teman pernah bekerja dengan daftar nilai atau data yang terstruktur, maka array adalah alat yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama itu dari pengertian array. Apa sih array itu? Jadi array itu adalah struktur data yang memungkinkan pengguna menyimpan sekumpulan elemen data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Jadi array juga bisa diartikan sebagai kumpulan nilai atau variabel yang terstruktur dalam suatu indeks tertentu. Jadi teman-teman sekalian bayangkan jika memiliki beberapa nilai yang ingin disimpan, misalnya 10, 20, 30, 40, dan sampai 50. Alih-alih membuat 5 variabel terpisah untuk menyimpan setiap nilai. Jadi teman-teman sekalian bisa menggunakan satu array untuk menyimpan semuanya. Selanjutnya adalah fungsi array di Java. Array memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa elemen dengan tipe yang sama dalam array. Ini berguna ketika kita perlu menyimpan sejumlah besar data dan memprosesnya secara efisien. Array juga digunakan untuk mengurutkan, mencari, mengakses, dan memanipulasi data. Jadi fungsi utama yang saya bilang tadi, sejumlah besar data, yaitu contohnya jika Anda ingin menyimpan nilai ujian dari 100 siswa, Anda bisa menggunakan satu array dengan 100 elemen daripada membuat 100 variabel berbeda. Itu akan menyulitkan. Yaitu yang selanjutnya adalah akses data yang efisien. Array memungkinkan akses data yang cepat dan efisien menggunakan indeks, dan juga teman-teman sekalian dapat langsung mengakses, memperbarui, atau memanipulasi elemen tertentu dalam array. Contohnya, jika teman-teman ingin mengetahui nilai ujian siswa ke-50, teman-teman bisa langsung mengakses elemen tersebut dengan array 49. Kenapa 49? Karena elemen pertama itu dimulai dari 0. Oke, slide selanjutnya yaitu ciri-ciri dari array. Yang pertama adalah homogen, yaitu semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Maksudnya apa sih? Jadi, maksudnya homogen yaitu array dirancang untuk menyimpan elemen-elemen yang homogen, artinya semua elemen harus berupa tipe data yang sama, seperti semua integer, semua string, atau semua objek dari tipe tertentu. Jadi memungkinkan pengelolaan data yang lebih konsisten dan efisien. Yang selanjutnya adalah indeks dimulai dari 0. Jadi indeks ini dimulai dari 0 di sebagian besar bahasa pemrograman, yang berarti elemen pertama berada pada indeks 0, elemen kedua pada indeks 1, dan seterusnya. Urutan ini memudahkan akses dan pengelolaan data secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah ukuran tetap atau dinamis. Dalam beberapa bahasa seperti C atau Java, ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa diubah setelahnya. Namun dalam bahasa lain seperti Python atau JavaScript, array bisa bertambah dan berkurang ukurannya secara dinamis. Ini membuat array fleksibel dan mampu menangani berbagai skenario kebutuhan data. Oke, selanjutnya adalah deklarasi dan inisialisasi. Jadi deklarasi array adalah langkah di mana teman-teman semua memberitahu bahwa teman-teman ingin membuat sebuah array. Pada tahap ini teman-teman menentukan nama array, tipe data elemen yang akan disimpan di dalamnya, dan terkadang ukurannya juga. Jadi yang pertama, deklarasi tanpa menentukan ukuran. Seperti contoh di sebelah ini, yaitu hanya mendeklarasikan array tanpa langsung menentukan ukurannya. Jadi
hanya INT, tanda siku, dan juga langsung angkanya tanpa mendeklarasikan dan menentukan angka yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu deklarasi dengan menentukan ukuran. Jadi teman-teman mendeklarasikan array dan langsung menentukan ukurannya. Seperti contoh ini, yaitu dia telah menentukan ukuran yaitu 5. Jadi deklarasi array angka dengan ukuran 5 elemen. Selanjutnya adalah deklarasi array dengan ukuran tertentu. Jadi proses mendefinisikan sebuah array di mana teman-teman sekalian menentukan jumlah elemen yang disimpan dalam array tersebut. Dalam deklarasi, teman-teman sekalian tidak perlu langsung menginisialisasi nilai-nilai elemen, tetapi hanya menetapkan ukuran array yang akan digunakan. Jadi dalam Java, ketika teman-teman sekalian mendeklarasikan sebuah array dengan ukuran tertentu, teman-teman sekalian menentukan tipe data dari elemen-elemen array, nama array, dan ukuran array. Ukuran ini menentukan beberapa banyak elemen yang dapat disimpan dalam array. Tetapi nilai-nilai elemen awal biasanya diset secara otomatis ke nilai default sesuai tipe data array, misalnya 0 untuk tipe data INT. Contohnya seperti di bawah ini. Jadi setelah array dideklarasikan dengan ukuran tertentu, teman-teman dapat mengakses di setiap elemen dalam array menggunakan indeks. Seperti indeks pertama adalah 0, dan indeks terakhir adalah ukuran dari angka terakhir array. Jadi ukuran array tidak bisa diubah setelah dideklarasikan, sehingga teman-teman sekalian harus berhati-hati dalam menentukan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan program teman-teman sekalian. Deklarasi array tanpa inisialisasi adalah proses mendefinisikan sebuah array tanpa langsung menetapkan ukuran atau mengisi elemen-elemen array tersebut pada saat deklarasi. Dalam Java, ini berarti teman-teman sekalian hanya menyatakan bahwa suatu variabel adalah sebuah array, tetapi teman-teman sekalian belum menentukan berapa banyak elemen yang dapat disimpan atau apa nilai-nilai elemen tersebut. Jadi ketika teman-teman mendeklarasikan array tanpa inisialisasi, teman-teman hanya memberikan tipe data dan nama array. Array tersebut belum dibuat di memori sehingga teman-teman sekalian tidak dapat menggunakannya sampai teman-teman menginisialisasinya di kemudian hari dengan menentukan ukuran atau nilai-nilai elemen. Lalu untuk deklarasi variabel dengan nilai awal atau initialization adalah proses di mana sebuah variabel dideklarasikan dan langsung diberi nilai pada saat yang bersamaan. Hal ini berarti variabel tersebut langsung memiliki nilai tertentu yang dapat digunakan dalam kode. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan memberikan beberapa contoh pemrograman di array, yaitu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah array 1 dimensi dan array 2 dimensi dan juga array list.
Oke, jadi pada program satu dimensi tadi, saya akan menjelaskan secara rinci dari pemrograman yang saya contohkan, yaitu yang pertama, kita menggunakan int untuk mendeklarasikan dan menyimpan beberapa elemen bertipe integer. Pada baris ini, array diinisialisasi dengan 5 nilai integer, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Selanjutnya adalah kita mencetak elemen pertama yang tertulis elemen pertama yaitu angka 0 yang berarti akan memunculkan elemen pertama, dan elemen terakhir yaitu angka 4 yang akan memunculkan angka 50. Selanjutnya kita buat outputnya dengan sistem outPrintLine. Dan juga selanjutnya kita menggunakan love for untuk mencetak semua elemen. Jadi ketika nanti program dimunculkan akan memunculkan semua elemen yang ada dalam pemrograman kita, yaitu dengan for int i sama dengan 0, titik koma, angka titik length th. Oke, teman-teman sekalian mungkin bertanya apa sih angka titik length ini? Jadi ini adalah properti dalam Java yang digunakan untuk mendapatkan ukuran atau panjang array, yaitu kayak jumlah elemen yang ada dalam array tersebut. Jadi jika di sini itu ada 5 elemen, berarti maka angka titik length ini akan memberikan nilai 5 karena ada 5 elemen dalam array tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa program ini mendemonstrasikan cara dasar untuk mendeklarasikan, menginisialisasi, dan mengakses elemen.
Yang selanjutnya ini adalah array 2 dimensi, adalah struktur data dalam pemrograman yang terdiri dari elemen-elemen yang disusun dalam bentuk matriks, yaitu baris dalam kolom. Ini dapat dianggap sebagai array dari array, di mana setiap elemen dalam array utama adalah array itu sendiri. Jadi, array 2 dimensi ini terdiri dari baris dan kolom. Jika teman-teman sekalian memiliki array 2 dimensi dengan ukuran M kali N, maka array tersebut memiliki M dan baris itu N kolom. Contoh seperti yang telah saya buat tadi. Cara mendeklarasikan dan menginisialisasi array 2 dimensi berbeda tergantung pada bahasa pemrograman. Elemen dalam array dimensi juga dapat diakses dengan menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Yang selanjutnya adalah array list. Array list ini adalah jenis struktur data dalam beberapa bahasa pemrograman.
misalnya Java, yang merupakan bentuk khusus dari array dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap. ArrayList memungkinkan ukuran yang dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, ArrayList ini dapat menambah atau menghapus elemen secara dinamis selama program berjalan. Kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan import Java ArrayList. Jadi, ArrayList ini juga menyimpan elemen-elemen secara berurutan mirip dengan array biasa, tetapi dengan fleksibilitas tambahan untuk menambah atau menghapus elemen tanpa perlu menentukan ukuran awal. Jadi pada contoh yang telah saya contohkan tadi, yaitu kita membuat daftar nama. Jadi ada beberapa daftar nama pada pemrograman ini, yaitu Alice, Bob, dan Charlie. Nah, untuk umpamanya kita mau manggil satu nama dengan nama pertama. Nama pertama di sini adalah Alice, maka kita outputnya kita panggil daftar nama titik get, yaitu dalam kurung 0. Kenapa 0? Karena 0 adalah awal dari semua daftar ini. Terus jika teman-teman ingin memanggil Bob, teman-teman bisa ganti 0 ini dengan 1. Dan juga kalau ingin memanggil Charlie, bisa mengganti dengan angka 2. Seperti itu.
adalah string array. String array ini adalah sebuah array yang khusus digunakan untuk menyimpan data yang bertipe string. Jadi dengan kata lain, string array adalah kumpulan elemen yang masing-masingnya adalah string. String array memungkinkan teman-teman sekalian menyimpan dan pengolahan beberapa string dalam suatu variabel yang terstruktur sebagai sebuah array. Seperti pada contoh yang telah saya buat tadi, di sini adalah bagaimana pada string ini saya membuat string dengan nama, yaitu Alice, Bob, dan Charlie. Nah, ini saya ingin menampilkan nama dengan nama pertama dan nama terakhir. Jadi nama pertama di sini adalah Alice, jadi tentunya di dalam pemanggilannya yaitu 0. Terus nama terakhir yaitu Charlie, di mana pemanggilannya adalah 2. Setelah itu memunculkan nama-nama pada indeks, yaitu memunculkan semua Alice, Bob, dan Charlie dengan menggunakan loop for. Nah, yang sudah saya buat seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya dari video yang telah saya buat tadi adalah array adalah struktur data yang fundamental dan dalam pemrograman. Digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Array juga memungkinkan kita untuk mengakses dan mengelola data secara efisien menggunakan indeks. Ada beberapa jenis array termasuk array 1 dimensi, 2 dimensi, string array atau array list sesuai dengan contoh-contoh yang telah saya buat tadi. Array ini membantu dalam mensederhanakan pengolahan data dan juga memungkinkan akses cepat, iterasi melalui elemen, dan mengurangi kompleksitas program. Intinya array ini adalah alat yang kuat untuk mengorganisir data secara terstruktur dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data sederhana hingga sistem yang lebih kompleks. Jadi array sebagai salah satu struktur yang paling dasar dan penting dalam dunia pemrograman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi lebih lanjut tentang array dan struktur data lainnya untuk menjadi seorang programmer yang lebih handal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.